Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ini ya menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan gitu. Ada yang nanya kebanyakan, Bang, gimana penerimaan CASN ataupun penerimaan CPNS di Kemenkumham gitu ya. Karena seperti kita tahu Kemenkumham itu mungkin yang paling ini ya paling besar peminatnya untuk kawan-kawan yang lulusan SMA sederajat gitu. Nah, jadi sini aku bakal membuat video tentang jumlah kuota atau formasi kuota yang ada di Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Jadi kawan-kawan yang kira-kira ingin mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM yaitu sebagai penjaga tahanan gitu ya atau penjaga lapas gitu. Kawan-kawan bisa cek video ini sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share kawan-kawan. Oke, let's see it. Oke, seperti aku bilang di awal tadi ya, jadi sini aku bakal kasih tahu kawan-kawan berapa sih jumlah kuota penerimaan CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM kawan-kawan yang lulusan SMA sederajat gitu ya. Jadi sampai hari ini tanggal 19 ya, aku buat video ini tanggal 19 jam 9:46. Di sini aku cek di website resminya CASN Kemenkumham masih belum keluar formasi ataupun kuota per kanwil atau kantor wilayah per provinsi gitu ya. Tetap masih segini ini aja yang muncul gitu. Jadi belum muncul edaran resminya atau formasi resminya gitu. Tapi di sini kita bisa cek gitu gambarannya gitu ya. Mungkin bisa kita bilang ya 50% lah kemungkinan bakal benaran kuotanya gitu. Ya, tapi sebalik lagi disclaimer ya. Ini bisa aja berubah gitu. Tapi kita bisa cek sementaranya dulu gitu. Nah, kayak mana jadi caranya gitu? Jadi kita bisa cek di ASN Karirna atau kita cek langsung di web BKN SSCASN yang gitu. Nah, jadi kita buka aja Google. Kita ketik aja ini ya, SSCASN 2023. Nah, klik aja yang paling atas nih yang pendaftaran akun SSCASN 2023. Untuk linknya nanti aku kasih di ini aja ya, di deskripsi. Oke, setelah muncul ini kita klik portal nih ya, portal. Oke, nah ini dia. Jadi kita bisa cek di ASN Karir ini, di menu ini dia. Ya, kawan-kawan di HP mungkin hampir sama tampilannya, beda-beda sedikit aja paling. Ya, jadi kita pilih dulu tingkat pendidikannya. Nah, di sini kan kita mau cek yang formasi penjaga tahanan dan imigrasi karena itu yang di Kemenkumham yang buka untuk SLTA biasanya gitu ya. Jadi kita pilih dulu SLTA, kemudian kita pilih SLTA juga. Jadi jangan ketiknya IPA ataupun IPS gitu ya, tapi ketik aja SLTA gitu. Kemudian kita ketik instansinya, kita ketik Kementerian Hukum dan HAM nih ya. Kita pilih. Kemudian kita pilih formasinya nih ya, CPNS jenis pengadaan, kemudian kita klik cari. Nah, ini yang seperti aku bilang tadi. Jadi sini aja bahkan persentase formasinya itu baru 53,17%. Jadi belum tentu ini final. Walaupun kemungkinan besar seperti ini gitu ya. Tapi tetap kita tunggu pengumuman resminya di website casn.kemenkumham.go.id ini gitu ya. Kemudian kita klik mengerti. Oke. Nah, muncul ya. Jadi ini dia formasi yang dibuka untuk Kementerian Hukum dan HAM beserta kanwilnya atau kantor wilayahnya per provinsi. Beserta di sini ada jumlah kebutuhannya. Oke. Jadi kawan-kawan bisa cek sendiri. Ya kalian ini ya kalian sesuaikan dengan instansi yang kalian ingin daftar gitu. Jadi misalnya kalian ber-KTP di Jawa Tengah, ya kalian tengok yang di Jawa Tengah, jangan yang di Jawa Timur gitu. Kecuali kalian mungkin mau daftar di kanwil lain gitu. Ya, jadi ini dia. Jadi sini kita bisa cek untuk Kemenkumham sendiri ini rata-rata kalau kita tengok penjaga tahanan pria ini ada wanita ya juga, ini wanita untuk yang di Jawa Tengah. Tapi rata-rata ini pria. Jadi kalian sesuaikan aja dengan wilayah provinsi kalian gitu. Nah, sebagai contoh untuk yang di Aceh
Di sini kita tengok yang Aceh dia jumlahnya kuotanya hanya 37. Ya, kuotanya hanya 37. Dan ini hanya untuk penjaga tahanan yang pria. Untuk yang wanita itu nggak ada alias 0 ya. Karena sini yang wanita hanya ada di Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Timur, sama Sumatera Utara. Kemudian Kalimantan Selatan dan lain sebagainya. Jadi kan kau cek sendiri aja ya, sesuaikan dengan provinsi kawan-kawan gitu. Ya, jadi di sini untuk Aceh nggak ada untuk yang perempuan. Jadi hanya dibuka yang penjaga tahanan pria. Jadi formasi pemeriksa keimigrasian juga nggak ada gitu ya. Jadi Kemenkumham hanya buka untuk jabatan penjaga tahanan aja. Karena biasa-biasanya ada dua formasinya, yaitu penjaga tahanan dengan keimigrasian. Tapi untuk tahun ini hanya buka yang penjaga tahanan, dan untuk wilayah Aceh cuman kuotanya 37. Ya, jadi totalnya di sini kan 1015 ya. 1015 ini tadi dipecah-pecah dia sesuai dengan kuota masing-masing gitu ya. Dan untuk persyaratan ya, kita bisa klik langsung di tombol lihat ini. Oke, kita klik tombol lihat. Nah, bahkan di sini langsung dikasih disclaimer ya di sini. Keakuratan informasi yang tersedia merupakan tanggung jawab masing-masing gitu. Nah, jadi ya mungkin gitu ya. Mungkin gitu masih bisa berubah, tapi inilah gambaran awalnya gitu ya. Oke, jadi ini sini persyaratannya. Nih ya. Surat lamaran ini biasanya di websitenya ini CSN Kemenkumham gitu. Kemudian menggunakan e-materai. Ya jelas, berarti di sini menggunakan e-materai, tidak menggunakan materai tempel. Oke. Kemudian surat pernyataan dari data diri dari pelamar ini juga diambilnya biasanya dari website CSN Kemenkumham. Kemudian KTP, ya KTP asli. Kalau misalnya kalian nggak ada KTP asli, bisa menggunakan surat keterangan perekaman dari eKTP asli. Ini biasanya bagi kawan-kawan yang nggak kebagian belangkonya gitu. Oke, kemudian scan akte kelahiran. Usahakan yang asli semua gitu ya. Kemudian pas foto terbaru 4x6, pakaian formal dan latar belakang merah gitu. Jadi jangan gunakan layar biru atau semacamnya, dan kemudian usahakan pakaiannya yang sopan gitu. Kemudian jangan, kalau menurut aku ya, jangan pakai kaos gitu. Walaupun ini tulisannya formal, berarti kan bagi bagus menggunakan baju kemeja gitu. Oke, kemudian ini ya, scan berwarna surat keterangan berbadan sehat. Berarti ini surat sehat dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit TNI Polri gitu. Oke, kemudian kalau untuk kawan-kawan yang penjaga tahanan, usahakan harus mencantumkan tinggi dan berat badan gitu. Ya, jadi di surat keterangan sehat itu harus ada mencantumkan tinggi dan berat badan. Oke, kemudian ijazah ya, jangan lupa kalian masukkan juga. Dan di sini alhamdulillahnya kali ya, jadi kawan-kawan yang bagi lulusan 2023 bisa menggunakan surat keterangan lulus gitu. Karena memang biasanya kalau untuk pendaftaran Kemenkumham agak lebih mudah gitu biasa persyaratannya. Jadi kawan-kawan yang 2023 bisa daftar menggunakan SKL gitu. Apabila ijazahnya belum keluar gitu. Oke, kemudian transkrip nilai. Ya, ini jelas transkrip nilai kalian masukkan. Kemudian ijazah yang asli. Balik lagi, ini kalau untuk kawan-kawan yang SMA, kalau belum ada ijazah pakai SKL juga bisa. Oke, kemudian transkrip nilai atau SKHUN gitu. Kemudian ini yang untuk kawan-kawan disabilitas ya. Oke, lanjut. Kurang lebih itu sih persyaratan secara umum untuk yang penjaga tahanan gitu ya. Oke, dan di sini juga ada informasi tambahannya, yaitu kurang lebih penghasilan kawan-kawan gitu. 5 juta sampai 6 juta sekian gitu. Ya. Dan ini juga media sosial instansi yang bisa kawan-kawan cek gitu. Ini ya. Oke, jadi seperti aku bilang tadi ya, balik lagi ini masih belum final kalau bisa kita bilang, karena nanti dia harus tetap mengeluarkan ini ya. Surat resminya ini kan masih di lalu website, walaupun balik lagi kemungkinannya besar seperti ini gitu, tapi ini udah bisa menjadi gambaran kita. Oke ya, jadi kayak mana kawan-kawan yang misalnya wanita gitu, kemudian gak ada kuota, yang hanya ada ijazah SMA. Nah, kawan-kawan bisa cek opsi lain ya, opsi lain bagi kawan-kawan yang nggak bisa daftar di Kemenkumham, yaitu bisa cek di video aku yang ini atau nanti linknya ada di deskripsi.
Jadi ada di sini formasi CPNS lulusan SMA 2003 gitu. Jadi kawan-kawan yang nggak bisa tes di Kemenkoham untuk yang wanita bisa cek di video ini. Oke ya. Jadi kurang lebih itu aja videonya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Jika ada yang update terbaru nanti aku bakal share lagi di video aku ini. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.